Dulu saya gagal buang. Saya merasa gagal, baik mengenai kekentalan maupun apa, gagal buang. Saya ini umur udah 67, Pak. 67, ya. Bulan Oktober nanti 68. Tapi saya nggak nyerah tuh. Sehari saya bisa rata-rata 50 sampai 60 orderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para profit maker. Kali ini hadir seorang profit maker yang luar biasa. Beliau dari Bandung, sudah pernah datang di podcast saya. Tetapi kali ini Pak Oce ini ingin bercerita lagi ya, karena pengalamannya dari tahun 2017 ikut bisnis coaching dan sekarang produk-produknya ya sudah mendunia. Jadi produk-produk ini sudah terjual ribuan. Dan kisah-kisahnya seperti apa ya. Selamat datang Pak Oce. Ya, terima kasih Mas. Alhamdulillah ini Pak Oce bersedia lagi datang ke Solo secara khusus ya, untuk kita kulik lagi tentang bisnis sampo anti ketombenya. Ini sampo yang luar biasa. Sebetulnya sudah banyak sampo anti ketombe di luar, tapi sampo ini dahsyat sekali karena ini merupakan resep formula yang sangat ampuh. Ya, sangat ampuh. Sudah dicoba banyak kali orang, ampuh sekali. Nah, bagaimana Pak Oce kisahnya menemukan sampo ini dan sampai hari ini bisa terjual sampai ribuan, itu bagaimana? Kita akan tanya-tanya Pak. Nah, jadi gimana Pak Oce bisa menemukan resep sampo Koca ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih Mas Arli atas kesempatan ini. Jadi kalau kita cerita mengenai shampoo Koca asal mulanya, itu tidak lepas daripada business coaching yang Mas Arli selenggarakan dan saya ikuti. Alhamdulillah saya ikut angkatan kelima itu pada tanggal 2-3 September tahun 2017 di Solo ini. Solo. Jadi saya betul-betul ini seperti back to campus nih. Nah, saya berterima kasih sama Mas Arli karena saya merasa diundang ya, karena Mas Arli sendiri yang memberitahu saya dan menyarankan saya mengikuti business coaching tersebut. 2 hari saya belajar dan akhirnya saya pulang, saya aplikasikan ilmu dari business coaching seperti apa tren masyarakat, yang produk apa yang lagi tren dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya memilih shampoo Mas. Nah, lalu shampoo ini saya melihat ditambah dengan pengalaman dari keluarga saya bahwa mereka berketombe, tapi kok sudah bermacam-macam merek dipakai, ketombe tetap ada terus, hadir, betah banget gitu kan. Akhirnya saya survei, ternyata bahan anti ketombe yang dipakai oleh sebagian besar shampoo yang beredar di Indonesia sama. Bahan anti ketombe. Bahannya sama. Hanya satu yang berbeda gitu kan. Jadi saya pikir saya ingin mengobati keluarga saya dan juga masyarakat lain yang mengalami pengalaman yang sama. Tentunya saya harus memakai bahan anti ketombe yang lain. Kalau sama aja pasti hasilnya juga sama. Lalu saya tanya Mbah Google lah, tanya Mbah Google, terus saya searching, akhirnya saya menemukan bahwa di dalam shampoo itu kan ada bahan pembersih, bahan penambah dan sebagainya. Nah, bahan anti ketombenya saya pakai yang lain, yaitu saya pakai asam salisilat. Nah, alhamdulillah dengan berbagai eksperimen yang boleh dikatakan jungkir balik lah. Akhirnya saya menemukan satu formulasi khusus yang bisa dijadikan shampoo Koca. Yang akhirnya saya awalnya saya bikin yang satu paket dengan hair tonic. Nah, saya menginginkan kenapa didoetkan dengan hair tonic, karena hair tonic ini mengandung beberapa bahan aktif yang merangsang pertumbuhan rambut dan memperkuat akar rambut sehingga rontok bisa dihindari gitu. Jadi saya duetkan dengan satu produk. Boleh lihat? Silakan.
Nah, ini produk pertama saya, ya kan? Di dalamnya ada hair tonic, kemasannya 100 cc dan ini shampoo-nya. Jadi saya duetkan. Nah, kemasan 100 cc ini juga ada ceritanya. Saya menginginkan bahwa orang yang bepergian, traveling itu easy to carry gitu kan. Jadi gampang banget dibawa, tidak menyusahkan, masuk dompet dan sebagainya. Dimana kelak akan berkembang menjadi beberapa produk. Jadi seperti itu Mas ceritanya. Saya menemukan formula shampoo. Kan? Dan nanti perkembangannya saya ceritakan di yang lain. Apa hal menarik Pak yang terjadi saat coba resep ini, coba resep itu? Ada nggak hal yang menarik yang terjadi di proses itu? Yang menarik adalah saya mencoba beberapa resep. Karena saya udah menggolongkan kan, shampoo itu kan terbagi beberapa golongan bahan. Yang penting adalah bahan pembersih, ada pelembabnya, moisturizer, ada bahan tambahan, dan yang tentunya bahan anti ketombe. Biarpun Koca tidak eksplisit di sini mencantumkan shampoo anti ketombe, tapi di keterangannya itu jelas. Karena saya untuk menghindari orang, kalau saya pakai di sini anti ketombe, nanti yang tidak berketombe nggak mau beli dong. Wah, iya. Jadi saya nggak pakai anti ketombe itu. Tapi sebetulnya itu anti ketombe. Yang berarti bahwa Koca ini cocok buat semua. Buat semua. Yang baik yang berketombe maupun yang tidak berketombe. Iya. Jadi seperti itu Mas. Nah, menariknya adalah waktu saya ingin menambahkan bahan ketombe yang berbeda dengan yang berada di pasaran, waktu saya searching ternyata ada 10 bahan anti ketombe. Ya kan? Saya coba satu-satu Mas. Di luar yang 2 itu kan. Wah, yang lucu waktu saya pakai karbon jadi hitam. Saya bagikan ke teman-teman kan, cobain deh. Nih aku ada produk apaan nih, cat rambut apa? Ya kan, kalau gitu-gitu kan. Jadi kalau ditanya berapa kali sih gitu kan, waduh, hampir kayak Thomas Alva Edison deh. Banyak banget gitu kan, buang. Dulu saya gagal, buang. Saya merasa gagal, baik mengenai kekentalan maupun apa, gagal, buang. Sampai akhirnya saya menemukan satu formulasi. Dan yang penting di sini adalah saya tidak kapok. Saya ingat waktu saya belajar naik sepeda, jatuh bangun. Jadi begitu. Akhirnya alhamdulillah saya dapat formulasi yang bagus. Biarpun waktu nanti saya cerita bagaimana waktu saya mengurusi legal izin edar dari BPOM, itu ada perubahan lagi yang justru lebih bagus lagi Kocanya gitu. Gitu. Iya. Ini udah BPOM ya Pak ya? Alhamdulillah Mas. Jadi untuk produk kosmetik di business coaching juga kita diajarin sama Mas Ali, sementara kita ingin mengikuti hukum yang berlaku lah, peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa kosmetik ini harus ada izin edar dari BPOM. Tapi masalahnya adalah saya pribadi tidak bisa meminta atau mendaftar untuk mendapatkan izin itu. Jadi harus pabrik kosmetik. Ya, sebetulnya bukan tidak bisa, tetapi beberapa syarat yang perorangan pasti tidak bisa gitu kan. Mengenai izin produksi, penanggung jawab teknis, penanggung jawab apoteker dan sebagainya. Jadi perlu tekankan di sini adalah bahwa BPOM akan menuntun kita bagaimana memperbaiki formula yang kita punya. Dan alhamdulillah Koca sekarang formulanya sudah lebih bagus. Dan saya jamin lebih qualified daripada Koca yang pertama dijual. Sejak Oktober 2021 alhamdulillah saya dapat izin edar untuk ke-4 varian ini Mas. Ini apa aja ini Pak variannya? Ini apa ini? Yang ini apa? Ini apa coba? Ini hair tonic 250 cc Mas. Jadi banyak konsumen memberi input bahwa rambut saya aneh, kadang-kadang pakai shampoo itu khusus yang saya beli di luar negeri. Jadi dari situ saya pakai hair tonicnya aja, hair tonicnya cukup bagus. Jadi saya pikir ini adalah satu masukan yang baik. Oleh karena itu saya buat hair tonicnya saja, tapi dengan packing yang lebih besar.
Oh. 250 cc agar lebih lama persediaannya dipakai gitu. Oke. Yang ini apa ini? Ini apa ini? Nah, kalau ini shampoo 4-in-1 Mas. Oh, Shampoo. beda formula dia. Formulanya sama Mas, hanya ditambahkan bahan lain untuk memenuhi 4-in-1 itu. Oh. Jadi shampoo 4-in-1 ini adalah 4 kegunaan di dalam satu kemasan. Apa aja itu, Pak? Kegunaannya adalah anti ketombe, anti rontok. Dia melembutkan karena ada efek conditioner. Oh, melembutkan. Dan menyejukkan Mas, karena saya pakai mentol. Oh. Jadi ditambah bahan untuk conditioning dan mentol. Untuk yang berhijab itu bagus ya? Teman-teman yang pakai hijab kan suka gerah. Untuk yang gitu. berhijab sangat cocok sekali. Terutama ya. Iya. Karena apa? Setelah keramas pagi-pagi, rambutnya jadi lembut, terus jadi sejuk, sehingga saya pernah mengeluarkan satu moto, pakai hijab seharian, siapa takut? Nah, itu moto pernah saya. Iya. Terus yang ini apa nih, Pak? Ini. Nah, kalau ini shampoo Mas. Kalau ini shampoo biasa, shampoo yang sebenarnya sama dengan shampoo yang di sini. Oh ya sama, cuman kemasannya lebih. Kasusnya sama dengan hair tonic. Jadi ada orang yang malas lah pakai hair tonic, mesti nyemprot segala macam. Jadi ini juga input buat saya. Lalu saya bikin shampoo-nya aja. Yang packingnya 250 cc. Oh, iya. Ini sama ya, sama itu ya? Sama, sebetulnya sama Mas. Ini dengan ini sama. Tapi kalau yang kemasan 100 cc, saya tidak jual terpisah. Iya. Jadi harus satu paket. Oh, iya. Harus satu paket. Ini berapa ini Pak, yang besar gini Pak? Apanya Mas? Ya, harganya. Harganya. Iya. Ini harganya adalah 63.000 Mas. Di konsumen? Konsumen 63.000 ya? Ya. Oke, iya. Mantap, sudah BPOM 63.000 dan manjur banget untuk ketombe ini pakai 2 bahan anti ketombe Mas. Begitu. Jadi double strength. Kalau obat mah forte lah. Iya. Mantap sekali. Oke. Nah, mungkin gini Pak. Mungkin Pak Oce bisa cerita sedikit lah tentang awal ikut bisnis coaching saat itu. Kira-kira kesan pengalamannya seperti apa gitu. Karena kan cuman itu kan sulit ya gitu. 2017 itu teman-teman yang ikut. Saya ingat sekali datang dari luar kota banyak sekali, terus dengan perjuangan yang luar biasa gitu. Mungkin boleh diceritakan Pak. Baik Mas. Jadi waktu itu saya masih ingat bulan Agustus tahun 2017. Saya dalam posisi PHK-wan Mas. PHK. Benar-benar saya PHK, kewajiban banyak, ya kan. Saya harus mencari sesuatu nih. Saya udah jujur saya pernah bisnis MLM, gitu kan. Apa sampai jual mobil bekas, jadi maklar lah. Tapi kok kayaknya nggak memuaskan. Akhirnya saya cari-cari kan, saya searching, termasuk bagaimana saya ingin menghindari riba. Iya. Ya kan? Nah, alhamdulillah di situ daripada semua statement yang ada di kategori itu, saya kok tertarik sama statement Mas Arli. Ada tuh di web tuh kan. Akhirnya saya telepon kan. Ya, Mas Arli saya telepon, saya dapat jadwal hari Senin kalau nggak salah. Ya. Dulu kan Mas Arli masih bisa ditelepon. Masih bisa. 2017 saya masih bisa ditelepon, sekarang sudah tidak bisa. Sekarang udah gak ada waktu. Iya, terlalu banyak orangnya. Nah, alhamdulillah Mas Arli nerima telepon saya Senin, saya ngobrol kan. Cuma waktu saya tanya, ada saran Mas buat saya masih ingat banget tuh. Mas Arli cuma jawab satu, Pak Oce ikut bisnis coaching ya. Wah, saya udah nggak nanya lagi apa-apa. Siap Mas, udahlah itu aja karena saya pengen ada perubahan. Rupanya feeling saya benar. Saya pergi ke Solo, saya belajar, saya diajarin di bisnis coaching bagaimana berbisnis. Saya dalam hati berpikir, lah inilah saatnya saya jadi owner. Yang dulu saya selalu jualan produk orang, sekarang produk saya yang dijualin orang, kan gitu. Akhirnya saya pulang ke Bandung, saya mulai bikin. Mas Arli sendiri yang memberi challenge sama saya sehingga saya cepat mendesain, buat satu keputusan produk apa yang akan saya bikin. Alhamdulillah
saya bikin Koca. Iya. Terima kasih juga Mas Arli. Koca pun Mas Arli yang bikin. Mas Arli yang nerima yang mengarahkan pakai Koca, Pak. Ya. Udahlah, dalam pikiran saya selalu saya terekam gitu. Jadi Pak Oce ini usianya sekarang adalah 68 tahun ya. Jadi teman-teman sekalian yang masih muda ya, jangan kalah nih sama Opa. Jadi nah, kira-kira Pak Oce, apa nih nasihat Pak Oce untuk para pemuda? Saya sih berdasarkan pengalaman saya, Mas Arli, jadi untuk pemuda-pemuda ini, saya ini umur udah 67, Pak. 67, ya. Bulan Oktober nanti 68. Tapi saya nggak nyerah tuh. Waktu saya mulai jungkir balik membuat shampoo itu 4 tahun yang lalu. Artinya umur saya 63. Saya termotivasi dengan Kolonel Sanders. Umur 55 aja beliau mau menawarkan resep ayam goreng yang sebetulnya setiap keluarga juga punya. Artinya beliau mau menembus batas. Jadi saya juga, shampoo banyak banget. Kenapa saya takut? Nah, ini shampoo yang berbeda loh. Ini Koca. Nah itu semangatnya ada. Ini Koca gitu. Nah, semangat jadi 60 tahun. Boleh, itu shampoo betul A B C D. Tapi ini beda. Ini Koca. Nah, itu yang ingin saya terapkan. Nah, kepada pemuda-pemuda nih, banyak online, apalagi yang follower Mas Arli nih. Pertama adalah jangan pernah menyerah. Yang kedua, Mas Arli selalu kasih kesempatan. Sekarang ada musim pandemi, tidak bisa offline. Mas Arli mengadakan online business coaching. Ikuti deh. Jangan nyerah, ikuti hal yang benar. Jadi ikut di kereta yang benar maksudnya gitu kan. Jangan yang lain-lain. Terus lakukan dengan konsisten. Ya. Itu aja, Mas. Baik, Pak Ocha kan ini sekarang bagi teman-teman yang mau dropship Koca bisa, karena ini sudah ada di Baleo Mall ya, di PT Baleo Mall sudah ada. Anda bisa dropshipping ini produk, Anda nggak stok nggak apa-apa, tapi di Baleo Mall sudah ada, tinggal dijual saja. Nah, Pak Ocha ini salah satu supplier di Baleo Mall juga ya, karena Kocanya ini sangat luar biasa. Bagaimana Pak pengalamannya menjadi supplier di Baleo Mall, Pak Ocha? Iya Mas, jadi ini kadang-kadang kan ada sesuatu yang menyusahkan atau sesuatu yang itu menjadi satu kebagusan. Artinya kalau orang Inggris bilang blessing in disguise. Nah, macam musim pandemi ini jujur Koca nggak ada sama sekali. Saya bingung, saya lihat stok banyak. Akhirnya saya sampai bikin hand sanitizer dan sebagainya agar dapat pemasukan. Nah, saya tahu persis bahwa Mas Arli adalah salah satu founder dari Baleo Mall. Ya kan? Oleh karena itu saya coba mendaftar Baleo Mall. Tapi saya tidak menjadi member, tetapi menjadi supplier. Nah, Baleo Mall ini kan seperti kita tahu adalah marketplace untuk para dropshipper. Jadi berbeda dengan seperti marketplace yang lain di mana mereka adalah untuk ke end user, tapi kalau Baleo Mall adalah para dropshipper, penjual. Jadi saya melamar sebagai supplier. Nah, di situ saya perbaiki, diajarin bagaimana menjadi supplier yang baik, ada videonya dan sebagainya, tutorialnya. Lalu saya ikuti, dan hebatnya Baleo Mall ini tiba-tiba mempunyai satu program baru, yaitu mengadakan supplier eksklusif. Nah, apa bedanya dengan supplier biasa? Oh beda, supplier eksklusif adalah supplier-supplier yang terpilih dan diberi seorang mentor yang akan melatih para dropshipper. Tanpa babu saat itu juga di dalam webinar, Bong Afan lagi ngomong, saya udah daftar jadi supplier eksklusif. Ya, saya lapor Mas Arli kan. Oke. Akhirnya, alhamdulillah saya diterima, lalu saya dapat mentornya bagus. Om Neo. Terima kasih Om Neo Bones. Dan lalu kita susun strategi bagaimana melatih para dropshipper ini yang masuk menjadi DS Koca
dari awalnya webinar kan, dibantu Baleo, saya ngadakan webinar, presentasi, Koca itu apa, lalu nuruti ajaran, dan alhamdulillah sekarang sales Koca cukup signifikan, Mas. Iya. Sehari saya bisa rata-rata 50 sampai 60 orderan. Iya. Dan para DS ini luar biasa. DS Baleo ini karena mungkin arahannya. Iya. Tiap minggu saya ngadakan Zoom. Saya mengadakan Zoom tiap minggu untuk para dropshipper. Di mana dropshipper ini dibagi beberapa grup, Mas. Itu juga arahan dari manajemen Baleo bahwa ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Saya baru sampai grup 2, Mas Arfi. Belum grup 3. Itu karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, betul. Ya. Demi kualitas. Ya. Jadi grup 1 nanti dilatih, kasih materi, dia masuk grup 2. Ya. Baik, saudara sekalian, saya cukup berbangga hati ya dengan kegigihan dari seorang Opa Ocha, kalau saya panggil tuh Opa gitu ya, karena usianya sudah di atas 60 gitu ya, kita panggil Opa gitu, terkenalnya di kalangan alumni juga Opa gitu. Nah, saya sangat salut sekali dengan kegigihannya di usia 63 mulai meriset produk, mulai ini resep, dan sekarang produk ini setiap bulannya itu sudah cukup banyak sekali terjual ya, dengan kualitas produk yang menurut saya cukup bagus dan sudah BPOM. Nah, maka dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk relaunching lagi ya Koca dengan BPOM gitu. Launching itu adalah doa kan ya. Nah, kita akan launching ya di hadapan semua subscriber saya. Saya akan launching ini produk ya, Koca dengan BPOM, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Koca dan hair tonic anti ketombe yang sudah ber-BPOM ya, kami launching. Baik, terima kasih teman-teman. Bagi Anda yang ingin ikut menjualkan produk Koca anti ketombe dan hair tonic anti ketombe, ini produk yang laris sekali. Silakan Anda bisa dapatkan ini di baleomall.com. Opa, terima kasih sekali atas perjuangannya, terima kasih atas kegigihannya, terima kasih atas inspirasinya terhadap semua pemuda di Indonesia. Semoga ini semua bisa menjadi berkah dan ladang amal untuk Pak Ocha juga ya. Dan seperti biasa teman-teman, saya doakan Anda semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda semua rezeki yang berkah, melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.